Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kajian sebelumnya saya sudah berbagi tentang siapa saja yang menjadi guru dan murid dari Abu Mansur Maturidi, dan kajian sebelumnya saya juga sudah menjelaskan dan menerangkan karya-karya dari Abu Mansur Maturidi. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang sumber pengetahuan dalam pandangan Maturidi. Pada bagian awal at-tauhid, Maturidi menjelaskan tentang salahnya bertaklid dalam urusan akidah dan keimanan. Jadi menurut Maturidi, bertaklid dalam urusan akidah dan keimanan adalah satu kesalahan. Kesimpulan dari penjelasannya adalah bahwa setiap kelompok agama yang mengeklaim sebagai kelompok yang benar, sementara kelompok lain dianggap salah dan sesat. Di satu sisi, kata Maturidi, masing-masing mengeklaim mengikuti salaf dan para pendahulu. Dengan dalil ini, ya, misalnya dalil mengikuti salaf menurut Maturidi tidak bisa dijadikan dalil atas kebenaran suatu akidah. Di sisi lain, ya, dikatakan bahwa banyaknya pengikut dan penganut suatu akidah juga bukan merupakan bukti bahwa akidah tersebut adalah benar. Jadi bagaimana menurut Maturidi akidah yang benar? Kebenaran suatu akidah dan madhab tergantung pada dalil-dalil rasional yang mendukungnya, yang mampu memuaskan para pemikir yang adil dan bijaksana. Jadi sekali lagi, yang pertama, akidah menurut Maturidi tidak boleh taklid. Dalam soal keimanan tidak boleh bertaklid. Dan hanya karena mengikuti salaf dan para pendahulu juga bukan merupakan suatu bukti akan kebenaran suatu akidah. Begitu juga banyaknya pengikut dan penganut suatu akidah juga bukan merupakan bukti bahwa akidah tersebut benar. Kemudian Maturidi memberikan kesimpulan, kebenaran suatu akidah dan mazhab tergantung apa? Tergantung dalil-dalil rasional yang mendukungnya. Mampukah dalil-dalil itu memuaskan para pemikir yang adil dan bijaksana? Nah, pendapat ini diuraikan Maturidi di dalam kitab Tauhid halaman ketiga. Kemudian setelah memberikan pengantar tentang ketidakbolehan bertaklid dalam soal akidah, kemudian hal-hal yang perlu dihindari atau kesalahan-kesalahan yang perlu dihindari dari mengeklaim suatu kebenaran akidah hanya karena mengikuti metode salaf atau para pendahulu atau banyaknya para pengikut dari akidah tersebut. Kemudian kesimpulannya adalah, intinya adalah kebenaran suatu akidah atau mazhab tergantung dalil-dalil rasional, apakah dia memuaskan akal bagi para pemimpin adil, bagi para pemikir yang adil dan bijaksana. Nah, kemudian Maturidi juga melangkah pada pengetahuan. Apa saja instrumen dan sumber pengetahuan? Nah, ini dalam pembahasan filsafat biasa dikatakan dengan pembahasan epistemologi. Nah, instrumen dan sumber pengetahuan menurut Maturidi, yang pertama adalah penyaksian indera, yang kedua adalah kabar dan berita dari orang lain, sementara yang ketiga adalah berpikir dan memperhatikan.
Kita bahas pada sumber pengetahuan yang pertama. Pengetahuan berasal dari instrumen indera. Kata Maturidi, prinsip pengetahuan adalah indrawi, dan seorang yang mengingkari perkara ini atau mengingkari adanya pengetahuan indrawi disebut orang yang membangkang. Dan dari sisi ciptaan, mereka adalah orang-orang yang lebih rendah dari binatang. Kenapa demikian? Karena binatang juga memperoleh pengetahuan melalui indera. Nah, kata Maturidi, pesan saya adalah jangan berdiskusi dengan orang semacam itu. Karena apa? Karena sama sekali tidak mendatangkan manfaat. Orang yang mengingkari pengetahuan indrawi menolak dan mengingkari esensi sesuatu, ya, atau eksistensi atau wujud sesuatu. Jadi indera adalah satu eksistensi menurut Maturidi. Sehingga pengingkaran terhadap pengetahuan indrawi sama saja dengan menolak dan mengingkari esensi atau mahiyah sesuatu atau eksistensi sesuatu. Dan kata Maturidi, dalam menghadapi seorang sofistri, siapa sofistri itu? Orang yang menggunakan metode paralogisme atau mughaladah, falasi, ya. Nah, kata Maturidi harus menggunakan dua cara untuk menghadapinya. Yang pertama, kita bertanya apa adanya. Apakah dia mengetahui atau memiliki ilmu penolakan dan pengingkarannya atau tidak? Sekali lagi, apakah dia, orang yang dikatakan sofistri itu, mengetahui atau memiliki ilmu penolakan dan pengingkarannya atau tidak? Jika orang itu menjawab saya tidak tahu, maka penolakan dan pengingkaran sama sekali tidak bernilai. Kalau dia jawab tidak tahu, maka penolakan dan pengingkarannya sama sekali tidak bernilai karena dia sudah menjawab tidak tahu. Jika dia menjawab saya tahu, nah maka dia meyakini suatu penolakan. Dan hasilnya adalah dia menolak prinsip yang dipegangnya, yaitu apa? Yaitu penolakan secara mutlak. Sekali lagi ya, pada saat kita menghadapi kaum sofistri, orang yang menggunakan logika paralogisme atau mughaladah, kita tanya terlebih dahulu apakah dia mengetahui atau memiliki ilmu penolakan atau pengingkaran atau tidak, ya, punya ilmu penolakan dan pengingkaran atau tidak. Jika jawabnya saya tidak tahu, maka penolakan dan pengingkaran sama sekali tidak bernilai karena dia menjawab tidak tahu. Jika menolak atau mengingkarinya, tidak akan memiliki nilai. Kenapa? Karena dia sudah menjawab saya tidak tahu. Nah, kemudian jika dia menjawab saya tahu, maka dia meyakini satu penolakan dan hasilnya adalah dia menolak prinsip yang dipegangnya, yaitu penolakan secara mutlak. Yang kedua, orang yang dikategorikan sofistri itu kita hadapi dengan cara apa? Kita memukul atau melukai. Kita pukul dan kita lukai dirinya. Karena tanpa disadari, ya, dia akan mengakui rasa sakit yang dideritanya. Kita cubit saja. Kamu merasa sakit nggak ketika dicubit? Nah, kalau dia merasa sakit berarti ada di luar dirinya. Ada sesuatu, ada wujud, ada esensi. Dan dengan cara ini maka dia akan menerima dan mengakui hakikat pengetahuan indera. Jadi orang dicubit kan kelihatan ya, dirasakan di kulit, kemudian tangannya juga mencubit. Nah, hal semacam itu atau contoh semacam itu adalah contoh pengetahuan indera. Kita masuk pada pembahasan sumber pengetahuan menurut Abu Mansur Maturidi yang kedua, yaitu apa? Pengetahuan berasal dari nakli. Kalau yang pertama pengetahuan berasal dari instrumen indera, yang kedua pengetahuan berasal dari nakli. Suatu berita dan kabar itu terbagi menjadi dua macam. Nah, kabar di sini adalah kabar tunggal ya, dan kabar mutawatir. Berita dan kabar itu ada dua macam, dan siapa saja yang mengingkari dan menolak
dua kabar tersebut, maka dia termasuk kelompok sofistri. Kenapa demikian? Sebab dengan pengingkarannya dia juga mengingkari pengingkarannya diri sendiri. Karena pengingkarannya itu merupakan kabar juga. Ya. Lebih dari itu, seseorang yang mengingkari kabar secara mutlak, maka dia akan atau tidak akan mengetahui bahkan namanya sendiri atau nama benda-benda lain. Nah, karena untuk memperoleh pengetahuan tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan kehidupannya adalah bergantung pada benda-benda tersebut, dan untuk mengetahui semua itu adalah dengan perantara kabar atau penukilan. Nah, dengan demikian orang semacam itu telah mengingkari salah satu kenikmatan besar ilahi, yakni apa? Kenikmatan pembicaraan, keterangan atau al-bayan, dan yang demikian berarti seburuk-buruk pembangkang. Nah, kenikmatan pembicaraan dan keterangan atau al-bayan itu di mana letaknya itu? Kita kutip dari mana itu? Dari isyarat pada ayat keempat surat Ar-Rahman. Mengajarnya pandai berbicara, allamahul bayan, ya, di kitab tersebut. Kemudian kita masuk atau menjelaskan lebih lanjut dari pengetahuan yang berasal dari nakli. Ketika jelas bahwa misalnya kabar berita para nabi itu kita terima melalui orang-orang yang tidak maksum, maka kita mesti meneliti para pembawa berita tersebut. Jika berita yang mereka sampaikan mencapai batas tawatur, maka kebenarannya adalah qati' atau pasti. Namun jika tidak mencapai batas tawatur tetapi ada kemungkinan benar, maka berita tersebut harus diamalkan tanpa meneliti perawi dan para perawinya. Nah, ini udah jelas ya. Pada pembahasan yang kedua, pengetahuan yang berasal dari nakli. Nakli itu adalah teks agama baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Dan hadis harus kita pastikan mutawatirnya. Jika tidak mutawatir, maka kebenarannya juga tidak pasti atau qati'. Dan jika tidak mencapai batas tawatur, ya tetapi ada kemungkinan benar. Jika tidak mencapai batas tawatur tetapi ada kemungkinan benar misalnya, maka berita tersebut harus diamalkan tanpa meneliti perawi atau para perawinya. Oke, kemudian sumber pengetahuan yang ketiga dari Abu Mansur Maturidi adalah berpikir dan memperhatikan. Nah, Abu Mansur Maturidi menyebutkan beberapa kasus di mana manusia dituntut untuk berpikir dan memperhatikan terhadap beberapa pokok persoalan atau memperhatikan terhadap hal-hal sebagaimana berikut. Yang pertama, dalam usaha manusia mengetahui perkara yang tidak diketahui dengan indera. Jadi ada pengetahuan yang tidak bisa diketahui dengan indera. Yang kedua, dalam usaha manusia mengetahui kabar di mana ada kemungkinan terjadi kebohongan atau kesalahan padanya. Yang ketiga, dalam usaha mengetahui perbedaan antara mukjizat para nabi dengan tipuan para tukang sihir. Yang keempat, dalam usaha menggugurkan akidah dan keyakinan orang-orang yang menolak berpikir dan menggunakan akal. Yang kelima, dalam usaha mengenal berbagai rahasia, kebijaksanaan atau hikmah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satupun dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu sia-sia. Poin yang keenam,
dalam usaha mengatur perkara kehidupan, menentukan untung dan rugi, serta masalah dan mudaratnya. Oke. Kemudian selain di atas, selain yang sebelumnya saya sebutkan, sebuah bisikan fitrah manusia, ya, sebuah bisikan fitrah manusia itu bagian dari merupakan bukti atas validitas dan keabsahan pikiran. Karena apa? Karena dengan bimbingan fitrah, maka saat menghadapi kesulitan dan bencana, manusia akan berpikir dan merenung guna menemukan solusi serta jalan. Nah, di dalam Al-Quran berbagai ayat mendorong manusia untuk bertafakur. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan? Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Memperhatikan apa? Memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan. Surat Al-Ghasyiyah, surat ke-88 ayat ke-17. Kemudian dalam surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada diri kalian sendiri, wa fi anfusikum, maka apakah kalian tidak memperhatikannya? Kemudian dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 164, inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil mustakhari baina samai wal ardi la ayatil liqaumi ya'qilun. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut, membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah, intinya adalah pada dasarnya hakikat manusia itu menurut Maturidi terdiri dari dua perkara, ya, insting dan akal. Sesuatu yang dianggap baik oleh akal bukan sesuatu yang dianggap baik oleh insting. Sesuatu yang dianggap buruk oleh akal bukan sesuatu yang dianggap buruk oleh insting. Ada kalanya muncul, ya. Ada kalanya muncul berbagai dorongan, insting dan dorongan akal yang tidak selaras. Maka dalam hal ini manusia menurut Maturidi harus meneliti dan memikirkan serta mengenal dan membedakan antara yang baik dan yang buruk. Nah, ini dikutip dari kitab Al-Maturidi, kitab Tauhid halaman 9 hingga 11. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.